Bab 796. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Kali ini, tujuan utama Yang Xuan bukanlah untuk melenyapkan Xie Wenxi, dan dia tidak ingin melawan Hongmen untuk saat ini. Dia hanya ingin bernegosiasi dengan Xie Wenxi, dan alat tawar-menawar terbesar di meja perundingan adalah memutuskan apa yang terjadi di luar meja perundingan. Setelah Xie Wenxi menutup telepon, wajahnya sangat muram. Gigi tiga mata di sebelahnya berdecak, dan bekas luka di tengah alis, yang tampak seperti mata, telah berubah sepenuhnya menjadi merah darah yang mengerikan. Saudara Xi, kita tidak pernah dipermalukan seperti ini sejak kita mendirikan masyarakat Wenxi. Jika orang bernama Yang Xuan tidak ditebas oleh ribuan pisau, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada teman-teman kita di Jianghu dan saudara-saudara di bawah? Ya, Saudara Xi, jangan bertele-tele. Biarkan aku mengambil harimau Hall Selatan milikku. Jika aku tidak menghancurkan yang bernama Yang Xuan, mengupas dan membuang tulangnya, aku Li Xuang tidak akan mengambil pegangan. Wajah Li Xuang memucat karena marah. Meskipun Gao Qiang terdiam, dia bisa melihat bahwa kemarahannya tidak kalah dari Li Xuang dan tiga mata melalui tatapan matanya. Li Xuang, Gao Qiang, tiga mata, orang-orang ini adalah orang pertama yang lebih memperhatikan Xie Wenxi. Jika pertemuan Wenxi saat ini dibandingkan dengan sebuah perusahaan, orang-orang ini pasti adalah para pemegang saham dan anggota dewan direksi perusahaan. Bagi mereka, masyarakat Wenxi telah lama tidak hanya tentang kepentingan, tetapi juga iman dan kemuliaan mereka. Dan Xie Wenxi benar-benar dewa di mata mereka. Selama Xie Wenxi mengucapkan sepatah kata, mereka dapat hancur kapan saja. Hadron, Xiao Shuang, Saudara Zhang. Xie Wenxi perlahan mengangkat kepalanya. Mata dan wajahnya sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa dia adalah pria tanpa perasaan. Sebaliknya, kali ini, selain penghinaan terhadap masyarakat Wenxi dan dirinya sendiri, dua wanita kesayangannya jatuh ke tangan satu sama lain. Untuk mengatakan situasi kacau seperti apa yang diderita Xie Wenxi saat ini, saya khawatir hanya dia yang tahu di dunia. Namun, dia tahu betul bahwa kali ini, semakin dia ingin bersikap tenang. Karakter ini juga merupakan salah satu faktor utama mengapa dia bisa mencapai banyak hal di usia muda. Saraf yang kuat seperti kawat baja dan otak dengan IQ tinggi yang dapat tetap tenang sepanjang waktu adalah dua senjata ajaib pemenang milik Xie Wenxi. Aku sangat memahami perasaanmu, dan aku yakin kamu tahu apa arti Xiao Mei dan Xiao Yu bagiku. Sejujurnya, sekarang aku ingin mengumpulkan semua saudaraku lebih dari kalian semua, dan kemudian bergerak ke selatan untuk meratakan Yang Xuan dan seluruh sungai Nanjiang. Tetapi kita tidak bisa melakukan itu. Saudara-saudara dari masyarakat Wenxi dan Hongmen bukanlah murid luar, tetapi ada 50 atau 60 ribu pengikut internal. Saudara-saudara ini mengikuti kita melalui hidup dan mati. Jika kita tidak bisa memberi mereka masa depan yang baik, mari kita berhenti bermain-main di dunia persilatan. Secara emosional, selama seorang pria tidak tahan. Tetapi secara intelektual, ada pavilion King Yun di barat dan arus bawah di selatan. Di tempat yang tidak bisa kita lihat, ada banyak pasang mata yang mengawasi kita dengan tenang. Jika ada sedikit saja perbedaan, konsekuensinya tidak dapat diprediksi. Apakah kamu mengerti kebenaran ini? Temperamen Xie Wenxi tidak pernah baik, tetapi dia tidak pernah bersikap angkuh terhadap saudara-saudaranya. Dan dia tidak menganggap Li Xuang, Sanyan Gao Qiang, dan yang lainnya sebagai adik laki-lakinya dari awal hingga akhir. Di mata Xie Wenxi, mereka adalah saudara yang lebih dekat daripada saudara mereka sendiri. Itulah sebabnya saya dengan sabar menjelaskan kepada mereka perlahan-lahan. Gao Qiang, yang selalu diam, berkata, Saudara Xi, kita semua tahu apa yang kamu katakan, tetapi bahkan jika masalah ini tidak dicampur dengan perasaan pribadi, dari situasi keseluruhan, semuanya sudah sampai pada tahap ini, jika kita tidak melakukan apapun. Klub Wenxi dan Hongmen akan kehilangan muka di dunia persilatan di masa depan. Yang penting adalah pencegahannya akan sangat rusak. Dengan cara ini, saya khawatir para pemimpin tembok itu harus membuat perhitungan secara diam-diam. Begitu tembok-tembok ini diam-diam dipasang ke pavilion King Yun atau Asosiasi Dunia, itu akan menjadi ancaman potensial yang besar bagi kita. Xie Wenxi mengangguk kagum. Di antara saudara-saudaranya, hanya Gao Qiang yang sangat mirip dengannya dalam beberapa aspek.
Ketenangannya terkadang bahkan melebihi dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Qiang Zi masuk akal. Jika saya tidak melakukan apapun, saya tidak akan menjadi Xie Wenxi. Xiao Suang, hubungi Ren Shortwind dan Jiang Sheng dan minta mereka untuk segera datang. Perintah Xie Wenxi. Li Suang mengangguk, dengan cepat mengeluarkan telepon dan menghubungi Ren Shortwind dan Jiang Sheng. Gao Qiang dan Tiga Mata di satu sisi tahu apa yang dimaksud Xie Wenxi dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terlihat khawatir. Tiga Mata berkata, "Saudara Xi, apakah ini terlalu berisiko?" Xie Wenxi tersenyum tenang, "Mencari kekayaan dan kehormatan, apakah kita telah mengambil lebih sedikit risiko? Jangan khawatir, karena aku sudah memutuskan untuk melakukan itu, aku punya jaminan sendiri." Setelah mendengar ini, Gao Qiang masih ragu. Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Saudara Xi, kamu bisa melakukan ini, tetapi kamu harus berjanji padaku sebuah syarat." Syarat apa yang kamu katakan?" Xie Wenxi bertanya dengan curiga. Ini adalah pertama kalinya Gao Qiang mengajukan syarat kepadanya. Gao Qiang berbalik, melihat keluar jendela, menarik napas panjang, lalu perlahan-lahan mengeluarkan beberapa kata, "Tangkap orang itu." Tiga Mata berikutnya tercengang, tiba-tiba menyadari, dan menepuk pintu otak. "Ya, saudara Xi, kamu harus membawa orang itu kali ini, kalau tidak saudara-saudara kita harus menghentikanmu bahkan jika mereka memberontak." Xie Wenxi kehilangan senyumnya. Tentu saja dia tahu siapa yang dimaksud Gao Qiang dan Tiga Mata. "Kalian berdua berbicara tentang Tang Yin?" Xie Wenxi bertanya sambil tersenyum. Gao Qiang mengangguk dengan wajah berwibawa, "Biarkan dia mengikuti saja, aku bisa yakin." Tiga Mata juga menghela nafas, "Qiang Zi benar. Hitung hari-hari, kita sudah lama tidak bertemu Tang Yin. Tetapi setiap kali aku memikirkan Tang Yin dengan dua kata, aku tidak takut malu. Punggungku benar-benar dingin. Terkadang aku benar-benar ragu bahwa orang ini bukan pria modern, tetapi melewati dunia misterius. Kalau tidak, bagaimana mungkin pria modern memiliki keterampilan seperti itu?" Mengacu pada Tang Yin, Xie Wenxi juga menghela nafas dan mendesah. Segala sesuatu tentang orang itu ditunjukkan dalam benaknya satu demi satu. Pilih 6 ahli dari Bei Hongmen dan masyarakat Wendong, kalahkan murid-murid paviliun pengamatan bulan dalam satu gerakan, lukai tetua, Ao Tian, dan 2 tetua paviliun pengamatan bulan dengan serius. Saat menyelamatkan Jinrong, hadapi 3 tetua sendirian dan tebas Xin Chou dengan pedang. Semua hal ini saja sudah merupakan pencapaian mengerikan yang tidak dapat dicapai. "Sigo." Saat itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari pintu. Ketika saya berbalik, itu adalah Ren Shortfeng, pemimpin pertama di daerah muda Hongmen, dan Jiang Sheng, pemimpin kelompok gelap yang menakutkan dari Klub Wenxi. Kata-kata penulis, "Halo, teman-teman buku. Berikut penjelasannya. Alasan mengapa saya menjadi penulis profesional dulunya memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan sebuah buku. Untuk beberapa alasan, saya tidak akan menyebutkan judul buku itu. Saya yakin kalian semua tahu bahwa saya hanya ingin mengatakan sepatah kata. Gunakan saja buku ini untuk mengungkapkan penghargaan saya kepada buku yang mewakili masa muda dan perasaan saya. Saudara Xi, maafkan aku. Aku akan malu pada Wenxi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Jika kali ini aku gagal lagi, aku akan mengangkat kepalaku untuk menemuimu." Jiang Sheng menggertakkan giginya, otot-otot wajahnya berkedut, dan matanya penuh dengan penyesalan dan kemarahan. Penampilannya sama seperti sebelumnya, hitam, pendek dan kekar, dengan potongan rambut cepat kecil. Dia tidak memperhatikan pakaiannya, dia lebih terlihat seperti seorang petani. Namun identitas aslinya adalah seorang pemimpin kelompok gelap yang menakutkan. Beberapa hari yang lalu, dia diperintahkan untuk mengirim seseorang ke Nanjiang untuk menculik istri Yang Xuan, mungkin karena dia terlalu ceroboh dan berpikir bahwa keluarga Hicks di kota kecil tingkat ketiga ini mudah diserang. Selain itu, dia berhadapan dengan organisasi intelijen di Paviliun Qingyun, jadi dia tidak pergi ke sana secara langsung. Namun tanpa diduga, semua anggota kelompok gelap yang dia kirim hancur. Karena itu, dia tidak memejamkan mata selama berhari-hari dan bermalam-malam. Yang dia tunggu adalah kesempatan untuk menebus dosa. Lao Jiang, jangan salahkan dirimu sendiri. Kemenangan atau kekalahan adalah rutinitas bagi para prajurit. Dengan emosi seperti itu, aku tidak berani mengirimmu untuk menjalankan misi. Xie Wenxi tersenyum.
Dia tidak benar-benar menyalahkan Jiang Sheng untuk ini. Meskipun Jiang Sheng tidak seperti Gao Qiang, Li Xuang dan yang lainnya ketika asosiasi Wen Xi baru saja didirikan, dia bergabung dengan asosiasi Wen Xi tak lama setelah didirikan. Di mata Xie Wen Xi, Jiang Sheng juga saudaranya. Jiang Sheng menarik napas panjang dan mencoba menekan emosinya. Saudara Xi, sejak pembentukan kelompok gelap kita tidak pernah menderita kerugian sebesar ini. Wen Xi akan membunuh pasta hitam dengan darah dan memerintahkan para pahlawan. Jangan berani tidak mengikutinya. Setiap kali aku mengirim, aku tidak pernah meleset. Jika aku tidak bisa menyelamatkan mukaku kali ini, aku benar-benar tidak punya muka untuk hidup. Xie Wenxi mengeluarkan sebatang rokok dan melemparkannya ke Jiang Sheng. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan berkata dengan serius, "Pertama, aku hanya mengatakan bahwa kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa bagi para prajurit. Tidak akan pernah ada jenderal yang menang di dunia ini. Kedua, saudara-saudara kelompok gelap yang terlibat itu tidak mengirimkan pasta hitam, jadi secara tegas, pasta hitam pembunuh darah kita masih mempertahankan tingkat kemenangan 100%. Poin ketiga dan yang paling penting." Kemudian Xie Wenxi tiba-tiba menaikkan nadanya, menunjuk ke hidung Jiang Sheng dan berkata dengan suara yang dalam, "Ingat, kamu adalah saudaraku, bukan adik laki-lakiku. Jangan bicara tentang tidak dapat hidup sepanjang hari. Kamu harus menyebutkan kepalamu dan meminta maaf. Aku marah ketika mendengar ini. Aku Xie Wenxi bisa kehilangan semua yang kumiliki sekarang, tapi aku tidak bisa kehilangan saudaraku. Kau mengerti, Xi? Aku tahu aku salah." Mata Jiang Sheng merah, dan kekaguman serta rasa terima kasihnya kepada Xie Wenxi tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Dia bisa memiliki hari ini, semua bergantung pada kebaikan Xie Wenxi. Jika bukan karena Xie Wenxi, dia mungkin hanya seorang penjaga keamanan pabrik, atau dia mungkin telah kembali ke kampung halamannya untuk bertani. "Lao Jiang, jangan menggoda di sini. Kamu terlihat seperti wanita." Pada saat ini, Ren Shotwin di dekatnya tiba-tiba membuka mulutnya dengan malas. "Apa hal besar yang akan hilang sekali atau dua kali segera, dan apakah kamu pikir kita bisa kalah? Kapan kamu menggandakan kerugianmu? Xi pasti punya rencananya sendiri. Jangan munafik di sini." Ren Shotwin dikenal sebagai pemimpin paling menonjol dari generasi muda Hongmen. Dia pemberani dan banyak akal. Dia adalah salah satu pengawal terpenting di sekitar Xie Wenxi. Dia telah menyelamatkan nyawa Xie Wenxi beberapa kali. Selama bertahun-tahun, kesombongannya telah meningkat. Kecuali Xie Wenxi dan Yin Peng, mantan kepala Hongmen, dia berbicara kepada siapapun dengan lubang hidungnya menghadap ke langit. Awalnya, Gao Qiang, Li Xuang dan yang lainnya sangat tidak senang dengannya. Tiga Mata juga bertarung dengannya beberapa kali. Namun setelah bergaul cukup lama, semua orang perlahan-lahan ditaklukkan oleh kemampuan dan pesona kepribadian Ren Jianfeng, dan terbiasa dengan kesombongannya. "Baiklah, mari kita mulai." Xie Wenxi menarik napas dalam-dalam, "Kali ini, aku telah menyiapkan 3 kartu, Lao Jiang." "Ya." Jiang Sheng melangkah maju. Xie Wenxi mengeluarkan sebuah amplop dari tangannya dan melemparkannya. "Kamu adalah kartu pertama. Tugasmu tertulis di sana. Pergi sekarang." "Ya, Sigo." Jiang Sheng bergegas keluar sambil membawa amplop itu. "Lao Ren," kata Xie Wendong lagi. "Xi, ini." Ren Feng sombong, tetapi dia selalu sangat hormat di depan Xie Wenxi. "Kamu adalah kartu keduaku. Pergilah ke Nanjiang bersamaku. Aku akan memberitahumu cara mengoperasikannya perlahan-lahan di jalan." "Ya, Sigo." Xie Wenxi mengangguk, menatap Gao Qiang, Li Xuang dan yang lainnya, dan berkata, "Kalian bertiga ditempatkan di markas besar, dengan paviliun King Yun dan pasukan lainnya mengambil kesempatan untuk membuat masalah. Jangan punya janggut." "Baik, Sigo." Ketiganya berkata dengan keras. Setelah memberi perintah, Xie Wenxi melambaikan tangannya. "Baiklah, kalian dapat mengatur hal-hal spesifik." "Itu saja untuk hari ini." Ren Shotwin bertanya-tanya, "Saudara Xi, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu menyiapkan 3 kartu? Mengapa hanya ada 2? Apa yang lainnya?" Xie Wenxi tersenyum. Sebelum dia bisa berbicara, Li Xuang di sebelahnya berkata, "Kartu ketiga saudara Xi pasti Tang Yin." Mendengar nama Tang Yin, Ren Jianfeng yang selalu sombong tidak bisa menahan diri untuk mengubah ekspresinya. Meskipun Ren Shotwin tidak tua, dia memiliki banyak pengalaman dan telah melihat banyak orang dan hal. Namun,
Jika dia menghitung orang-orang yang pernah dia temui dan membuat daftar efektivitas tempur, Tang Yin pasti berada di urutan teratas. Sebelumnya, Ren Shotwin mengira bahwa orang-orang tua di paviliun Wang Yue cukup ganas, tetapi tanpa diduga, dia tiba-tiba membunuh Tang Yin. Suatu kali, 6 tetua paviliun pengamat bulan menembak pada saat yang sama. Tang Yin bertarung dengan 2 parang bulan memudar dan memaksa 6 tetua mundur hari demi hari. Ambil contoh Ren Shotwin. Meskipun dia jelas merupakan ahli top di Jianghu, jika dia menghadapi serangan penuh Tang Yin, dia mungkin tidak dapat bertahan melalui 3 gerakan. Pada awalnya, Tang Yin masih menjadi musuh. Dia bekerja di tangan pengkhianat nomor 1 Chen Baicheng selama pertikaian sipil masyarakat Wensi. Pada saat itu, baik masyarakat Wensi maupun Hongmen sangat menderita karena Tang Yin. Tang Yin pernah menjadi mimpi buruk bagi semua orang, termasuk Xie Wensi. Kemudian, dengan kekalahan dan kematian Chen Baicheng, situasi umum pun berakhir, dan Tang Yin tidak dapat membalikkan keadaan sendirian. Dia juga menyadari sifat jahat Chen Baicheng. Melalui beberapa hal, dan perlahan bersimpati dengan Xie Wensi. Akhirnya, keduanya menjadi teman. Jika Tang Yin pergi ke Nanjiang bersamanya kali ini, Ren Jianfeng pasti dapat melewatinya dengan mentalitas liburan. Dengan Tang Yin, dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjadi lawannya. Namun, Xie Wensi menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pertama, Tang Yin adalah temanku, bukan adik laki-lakiku. Dia tidak berkewajiban untuk mematuhiku. Kedua, kamu terlalu gugup kali ini. Jangan lupa bahwa orang-orang itu hanyalah sekelompok Hicks yang tinggal di kota lapis ketiga. Jika Tang Yin digunakan karena Hicks ini, kita harus ditertawakan oleh orang-orang di Jianghu. Ketiga, Tang Yin sekarang berada di padang rumput Mongolia yang luas, bersiap untuk bertempur dengan Sun Mamong, yang memiliki putra padang rumput yang bangga dan mengaku tidak pernah kalah selama 300 tahun. Dia tidak boleh terganggu saat ini. Li Suang mengerutkan kening dan berkata, benar sekali. Apa kartu ketiga Anda, saudara Si? Begitu suara Li Suang jatuh, angin gelap tiba-tiba bertiup dari pintu. Disertai dengan amarah dan niat membunuh yang sangat kuat. Kemudian sesosok samar muncul di pintu seperti hantu. Karena cahaya, saya tidak dapat melihat penampilan masing-masing dengan jelas. Saya hanya dapat melihat dari garis luarnya bahwa ini adalah pria yang agak kurus. Selain itu, pria ini hanya memiliki satu lengan. Namun, semua orang di ruangan itu menunjukkan senyum lega. Kartu ketiga Sich, itu dia. Meskipun pria ini tidak sekuat Tang Yin, yang dikenal sebagai yang terbaik di dunia, jika dia mengikuti saudara Si ke Nanjiang, dia juga dapat menaruh hatinya di perutnya. Xie Wensi siap untuk pergi dan dengan hati-hati merencanakan rencana yang ketat dan ketat. Namun, di pihak Yang Xuan, itu relatif jauh lebih mudah. Faktanya, ketika Yang Xuan, Zhang Beikai, dan yang lainnya bersemangat, mereka perlahan-lahan menjadi tenang dan segera memasuki keadaan gugup. Kali ini, mereka menghadapi Xie Wensi yang legendaris. 3 kekuatan teratas Jianghu di Longxia, pemimpin Hongmen saat ini, dan pemimpin mutlak masyarakat Wensi dengan reputasi hebat. Jika hanya mengandalkan kekuatan, Xie Wensi mungkin tidak akan berada di peringkat ketiga, tetapi yang mengerikan adalah pikirannya yang sebanding dengan komputer super. Setiap pengambilan keputusan, setiap petualangan seperti mengambil millet dari api, pada kenyataannya, setiap tautan ada dalam perhitungan akurat Xie Wensi. Ada banyak orang yang membenci pemuda ini yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam di awal. Tetapi kemudian, mereka yang membencinya semua membayar harga yang mahal. Saudara Yang, ini terbakar. Di mana Anda? Pada lebih dari pukul 2 pagi, Zhang Beikai memegang telepon di pusat konferensi kamp pelatihan dan menangis. Besok adalah hari ketika Xie Wensi datang ke Nanjiang. Tetapi Yang Xuan tidak melakukan apapun selama 2 hari berturut-turut. Hari ini adalah malam terakhir. Zhang Beikai lembut dan keras, yang membuat Yang Xuan dengan enggan berjanji untuk datang dan mengadakan seminar pra-perang malam ini. Waktu yang ditentukan adalah pukul 12 siang, tetapi sekarang sudah lebih dari pukul 2 dini hari, Yang Xuan masih belum mendengar apapun. Zhang Beikai membuat lebih dari 10 panggilan berturut-turut dan akhirnya berhasil. Aku sedang tengkurap di perut menantu perempuanku. Ada yang harus kulakukan di tengah malam. Di ujung telepon yang lain, kamar tidur Yang Xuan penuh dengan aroma, dan udaranya dipenuhi dengan aroma hormon. Kamu gila, kamu sangat malu.
Sunan sangat marah sehingga dia memukul Yang Xuan dengan tinjunya yang kecil. Yang Xuan tersenyum, begitulah. Kamu akan berada di perutku nanti. Zhang Beike di ujung telepon hampir menangis. Dengan tergesa-gesa, dia langsung berteriak ke telepon, bagaimana Anda bisa menjadi bos? Tanya saya apa yang Anda katakan, rapat, alis terbakar, bos, Xie Wenxi akan datang besok. Oh, maafkan saya sangat senang dengan menantu perempuan saya. Lupakan saja, oke, tunggu saya 2 jam lagi. Tidak, saya akan datang dalam 3 jam. Kemudian dia menutup telepon dan melanjutkan. Mengapa Anda tidak pergi ke rapat terlebih dahulu? Masalah bisnis, saya akan menunggu Anda kembali. Sunan, berkeringat di dahinya, berkata dengan suara lembut, seperti lilin, dan lembut. Ini bisnis besar. Yang Xuan berkeringat seperti hujan. Setengah jam kemudian, Yang Xuan muncul di ruang konferensi. Dia menguap, tampak lelah dan lesu. Semuanya ada di sana. Katakan apa yang ingin Anda katakan. Kaya dan mulia melihat waktu dan bertanya-tanya, Saudara Yang, bukankah Anda mengatakan Anda akan datang dalam 3 jam? Yang Xuan tertegun, lalu membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum, aku tidak takut kamu harus menunggu dengan tergesa-gesa. Si kaya dan bangsawan menggelengkan kepalanya pelan, jelas kamu tidak bisa. Zhang Beike di sebelahnya juga menatap Yang Xuan dan menggelengkan kepalanya berulang kali, sementara kupu-kupu ekor burung layang-layang itu sedikit tersipu dan tersenyum. Melihat dirinya terekspos di depan umum, Yang Xuan dengan cepat menjulurkan lehernya dan membantah, apa yang kamu bicarakan? Siapa aku? Kamu bisa mencoba 10 kali dan 8 kali berturut-turut. Bagus juga bisa berdiri. Ayolah, jangan pergi jauh-jauh. Langsung saja ke intinya. Siapa? Burung beo, pergi dan belikan aku daun bawang panggang dan 2 ginjal besar. Setelah memberi perintah, melihat semua orang menatapnya, Yang Xuan bertanya-tanya, mengapa kamu menatapku? Meneleponku di tengah malam itu berarti berbicara. Orang tua itu sangat marah hingga tangannya terkepal dan menggertakkan giginya, jika bukan karena kau yang menjadi bos, jika bukan karena tidak bisa mengalahkanmu, jika bukan karena kegelapan sekarang, aku benar-benar ingin bertarung denganmu. Xie Wenxi akan datang besok. Apakah kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan kepada kami? Apa yang akan kami lakukan besok? Tanyakan saja apa yang ingin kami katakan. Biarkan aku mengatakan sesuatu. Dapat dilihat bahwa Zhang Beike benar-benar cemas kali ini. Ini adalah pertama kalinya dia kehilangan kesabarannya dengan Yang Xuan. Oh, ya, pekerjaan besok belum diatur. Yang Xuan menunduk sebentar, lalu menatap orang-orang, pekerjaanmu besok adalah hari libur. Ah, semua orang membuka mulut mereka. Saudara Yang, apakah kau tidur sambil berjalan? Xie Wenxi akan datang. Zhang Beike merasa bahwa dia akan meledak. Kerumunan lainnya juga memiliki tanda tanya di wajah mereka. Bahkan kupu-kupu ekor burung pun tak kuasa menahan diri untuk bertanya, Saudara Yang, ada apa denganmu hari ini? Apa kau bertemu sesuatu? Apa kau ingin pergi ke rumah sakit? Menurut mereka, otak Yang Xuan pasti sudah rusak. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu keterlaluan? Yang Xuan tidak bisa menangis atau tertawa. Melihat ketegangan dan keraguan di wajah semua orang, dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, baiklah, aku tidak akan memberimu kunci. Aku takut mengatakannya karena harga dirimu. Aku tidak bermaksud mengatakannya, tetapi aku tidak bisa melakukannya jika aku tidak mengatakannya sepertimu. Aku sudah mempersiapkan diri untuk Xie Wenxi. Aku akan menunggunya datang ke pintu besok. Siap, Zhang Beike menggaruk kepalanya dan berkata, mengapa kita tidak tahu kapan itu terjadi? Yang Xuan tersenyum pada orang banyak, jangan khawatir. Baik itu masyarakat Hongmen atau Wenxi, itu bukan organisasi biasa bagi kebanyakan orang, termasuk kalian sekarang. Dan pemimpin mereka Xie Wenxi bukanlah orang biasa. Aku tidak membencimu. Dengan kemampuanmu saat ini, dia bukan lawannya untuk saat ini. Jadi kamu tidak perlu berpartisipasi dalam operasi ini, yang juga untuk melindungimu. Begitu Yang Xuan mengatakan ini, dia langsung membangkitkan ketidakpuasan semua orang. Saudara Yang, aku tidak suka mendengarnya. Zhang Beike adalah orang pertama yang mengeluh, kami bukan orang yang sombong. Kamu mengatakan kami bukan lawan Xie Wenxi, dan kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tetapi kamu mengatakan bahwa untuk melindungi kami, kamu memandang rendah orang-orang.
Di matamu, apakah saudara-saudara Tianmi kita rakus akan hidup dan takut mati? Aku tidak peduli apakah dia Xie Wenxi atau Xie Wenbei. Bahkan jika Raja Surgawi Lao Su datang, bahkan jika semua saudara Tianmi kita mati, dia tidak akan pernah mundur. Yang Xuan selalu sangat dekat dengan saudara-saudara Tianmi. Selama mereka tidak dilatih atau diberi tugas, Yang Xuan tidak akan pernah bersikap angkuh kepada mereka, dan bahkan kadang-kadang mereka akan dianggap sebagai objek lelucon. Tidak masalah untuk mengatakan beberapa kata-kata kasar. Namun, setelah Zhang Beikai selesai kali ini, wajah Yang Xuan menjadi muram. Saudara Yang, melihat wajah Yang Xuan yang muram, mereka langsung tenang. Biasanya, Yang Xuan tidak pernah bersikap angkuh kepada mereka. Tidak masalah untuk bergaul dan tertawa, tetapi ini tidak berarti Yang Xuan tidak memiliki gengsi di antara mereka. Setiap kali ekspresi Yang Xuan sedikit lebih serius, saraf semua orang akan langsung menegang. Saudara Yang, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Zhang Beikai tampak bingung dan bertanya dengan hati-hati. Ledakan, tanpa berkata apa-apa, Yang Xuan langsung mengangkat kakinya dan menendang perut Zhang Beikai, langsung menendang pihak lain ke tanah. Udara di seluruh pusat konferensi tiba-tiba membeku, seperti jatuh ke titik beku dalam sekejap. 9527. Yang Xuan berteriak. Zhang Beikai segera berdiri dari tanah dengan punggung tegak. Ini. Baca halaman pertama buku panduan kepunahan. Yang Xuan berkata dengan keras. Buku panduan kepunahan mirip dengan hukum dasar tentang organisasi kepunahan. Buku ini berisi tentang kepercayaan tentang kepunahan, tujuan kepunahan, semangat kepunahan, dan berbagai aturan. Setiap anggota Tianmi harus memahami buku panduan Tianmi. Karena aturan terakhir dari buku panduan Tianmi adalah jika ada yang salah mengucapkan kata atau salah mengucapkan kata dalam pemeriksaan acak, dia akan dieksekusi di tempat. Zhang Beikai tampak serius dan berkata dengan suara lantang, kami bukan hanya organisasi tempur, tetapi juga komandan yang hebat. Kepercayaan kami adalah untuk berdiri di puncak dan menegakkan tatanan yang menjadi milik kami di tempat yang tidak dapat disinai matahari. Hidup kami di atas segalanya, karena masing-masing dari kami mengemban misi penting. Kami tidak memenuhi syarat untuk kehilangan nyawa sebelum misi terakhir selesai. Ini adalah bagian yang tertulis di halaman pertama buku panduan kepunahan. Ini sama sekali berbeda dari halaman pertama buku panduan kebanyakan organisasi. Halaman pertama dari hampir setiap buku panduan organisasi adalah untuk setia kepada ini dan itu, mengorbankan diri untuk organisasi, dan seterusnya. Tetapi Yang Xuan tidak melakukannya. Dia tahu bahwa hanya hidup yang menjadi dasar dari segalanya. Ini sangat familiar. Kupikir kau sudah melupakan semuanya. Yang Xuan menunjuk hidung Zhang Beikai dan dengan tegas memarahi, dengarkan aku, kami saudara Tianmi tidak takut mati, tetapi ini tidak berarti kami tidak menghargai hidup kami. Jika Anda mengorbankan harga diri Anda sendiri setiap kali Anda menghadapi sesuatu, apa pentingnya keberadaan hari itu? Ingat, Anda bukan prajurit yang bertanggung jawab, Anda adalah komandan yang merencanakan strategi. Di masa depan, kalian masing-masing akan memimpin ribuan pasukan dan kuda untuk berdiri sendiri. Kalian masing-masing adalah bayi jerawat yang kupelihara dengan banyak usaha dan energi. Kalian masing-masing adalah saudaraku. Aku ingin kalian hidup, hidup, hidup. Siapapun yang berani menyebutkan hidup dan mati, dia akan dibunuh. Yang Xuanming sedang melakukan tugasnya, tetapi saudara-saudara Zhong Tianmi memerah matanya. Karena mereka semua tahu bahwa saudara yang memikirkan mereka dan tidak ingin melihat mereka kehilangan nyawa dengan sia-sia. Saudara Yang, aku salah. Dengan mata merah, Zhang Beikai berlutut di tanah sambil terengah-engah dan berkata, tolong hukum saudara Yang. Wang Fugui, kupu-kupu ekor burung layang-layang di sebelahnya, dan selusin anggota tulang punggung saudara-saudara Tianmi juga berlutut dengan rapi di tanah dan berkata serempak, tolong hukum saudara Yang. Yang Xuan melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan suara dingin, semua orang menyalin halaman pertama buku panduan Tianmi 1000 kali. Jangan makan atau tidur sebelum menyalinnya. Bangun, baik, saudara Yang. Kerumunan itu berdiri dari tanah. Zhang Beikai ragu sejenak, lalu bertanya kepada Yang Xuan, saudara Yang, kami semua mendengarkan pengaturan Anda. Jika Anda mengatakan tidak mengizinkan kami berpartisipasi, kami harus mematuhi perintah. Tetapi kami semua ingin tahu siapa yang akan Anda izinkan untuk menjalankan misi ini. Yang Xuan melihat ekspresi orang lain. Meskipun mereka tidak berbicara,
jelas bahwa mereka sama dengan Zhang Beikai. Mereka ingin tahu siapa yang akan diminta Yang Xuan untuk menyelesaikan tugas. Dan Yang Xuan dapat menebak bahwa keinginan mereka untuk mengetahui siapa yang akan menyelesaikan tugas itu adalah hal yang kedua, terutama karena mereka masih belum yakin. Saudara-saudara Tianmi itu sombong. Mereka pasti ingin melihat siapa yang lebih baik dari mereka. Melihat ekspresi ini, Yang Xuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Sepertinya jika dia tidak memberitahu mereka tentang hal itu, orang-orang ini mungkin tidak bisa tidur di malam hari. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, sejak berdirinya Tianmi, mereka belum pernah bertemu lawan yang layak secara pribadi. Lebih baik biarkan mereka menambah pengetahuan dan melemahkan harga diri mereka. Jika tidak, harga diri terkadang akan membunuh orang. Sue Chao, kalian berdua kemarilah. Yang Xuan mengirim pesan suara WeChat. Saudara Yang, apakah Anda instruktur Sue? Zhang Beikai bertanya. Yang Xuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Meskipun instruktur Sue juga memiliki kekuatan itu, tugasnya terutama adalah untuk menangkap pelatihanmu. Orang itu bersama instrukturmu Sue sekarang. Kamu akan tahu nanti. Orang-orang masih berbicara. Setelah berbisik sebentar, Zhang Beikai tiba-tiba bertanya, Saudara Yang, bagaimana kekuatan orang itu dibandingkan dengan instruktur Sue? Yang Xuan tidak memikirkan kereta gantung, meskipun Sue Chao sangat hebat, dia sedikit lebih buruk dari pria itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua saudara Tianmi tampak curiga. Di mata mereka, Sue Chao tidak terkalahkan. Sebagai instruktur utama kamp pelatihan, Sue Chao memberi mereka kelas pelatihan khusus setiap minggu. Yaitu membiarkan 110 dari mereka pergi bersama dan Sue Chao melawan mereka sendirian. Tentu saja, ketika saudara-saudara Tianmi ini pertama kali datang, mereka harus dengan mudah dimenangkan oleh Sue Chao dalam kondisi apapun. Namun sekarang mereka telah mengalami beberapa bulan pelatihan iblis. Jika mereka melepaskan pertarungan di area terbuka dan maju ke depan, Sue Chao pasti bukan lawan mereka. Sue Chao membagi mereka menjadi kelompok yang terdiri dari 5 orang, dan kemudian bergiliran bertarung dengan dirinya sendiri. Hingga saat ini, tidak peduli bagaimana saudara-saudara Tianmi bergabung dan menggunakan taktik apapun, mereka tetap tidak dapat melewati level ini. Saudara Tianmi menganggapnya sangat memalukan. Setelah memikirkannya, dia mendapat sebuah ide. Karena Anda tidak dapat memenangkan instruktur Sue dengan bertarung, bandingkan dengan dia. Jadi Jiang Bo dan Liu Shen, yang keluar dari pasukan bayangan, mengajukan diri untuk bertanding dengan Sue Chao. Dalam hal pertarungan, mereka tidak cukup hanya diikat bersama. Sue Chao membunuhnya dengan mata tertutup, tetapi dalam hal keterampilan menembak, mereka memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Untuk meningkatkan kesulitan, Jiang Bo dan Liu Shen menggantung 3 kawat rambut di luar jalur 100 meter untuk bersaing dengan Sue Chao. Jarak seperti itu tidak terlalu sulit bagi penembak jitu senior. Tetapi kesulitannya adalah Jiang Bo dan Liu Shen juga menetapkan bahwa pertama, mereka tidak dapat menggunakan senapan runduk, hanya senapan otomatis biasa. Yang kedua adalah waktu bidik tidak boleh melebihi 10 detik. Dengan cara ini, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Pada hari pertandingan, semua saudara Tianmi datang untuk menonton. Mereka bahkan tidak percaya pada Liu Shen dan Jiang Bo. Mereka pikir tidak mungkin mengenai sehelai rambut dari jarak 100 meter, atau membidik dengan mesin. Waktu bidik tidak boleh melebihi 10 detik. Di awal kompetisi, untuk mencegah rambut berkibar tak beraturan, 3 koin dijatuhkan di bawah 3 rambut. Selanjutnya, Liu Shen dan Jiang Bo memberi pelajaran kepada saudara-saudara Tianmi ini. Zhang Beikai saat itu menjadi wasit. Koin 3 helai rambut yang menggantung berjarak 100 meter. Sulit untuk melihat ketiga koin itu, apalagi rambutnya. Jadi tidak ada yang percaya mereka bisa melakukannya sama sekali. Karena Liu Shen dan Jiang Bo biasanya lebih sedikit bicara dan tampak sedikit membosankan, Zhang Beikai membuat lelucon tentang mereka. Halo, gelombang ini tidak apa-apa jika Anda membalikkan mobil. Saya akan memberi Anda topeng dan kemudian menutupi wajah Anda. Hahaha. Zhang Beikai tidak percaya mereka bisa melakukannya sama sekali. Para pemirsa yang terhormat, hadirin sekalian, kompetisi kostum saudara Tianmi pertama sekarang secara resmi dimulai. Yang pertama muncul adalah saudara Tianmi kita yang ke-110. Dia dijuluki sebagai Lang Jun kecil yang dipaksakan. Liu Shen keluar. Di dekatnya, sekelompok saudara Tianmi juga bekerja sama dengan sangat baik, bertepuk tangan dan bersiul.
Zhang Beike melanjutkan penampilannya, dan kontestan berikutnya bahkan lebih menakjubkan. Dia adalah saudara Tian Mino. 111. Dia dijuluki berpura-pura dipaksa. Dia tidak pernah takut pada siapapun, Jiang Bo. Ada ledakan tepuk tangan lagi di bawah. Saudara-saudara Tianmi menutupi perut mereka dan tersenyum serta membungkuk. Selama ada Zhang Beike, tidak akan pernah ada kekurangan tawa. Ini juga merupakan ciri penghargaan khusus Sue Chao. Meskipun efektivitas tempur kelompok saudara Tianmi pertama sangat mengagumkan, tetapi saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Baru setelah mereka disapu bersih semua orang bereaksi. Kelompok saudara Tianmi asli tidak memiliki konstitusi yang membumi. Intinya, mereka lebih seperti sekelompok mesin perang tanpa perasaan. Dan mesin itu selalu mesin. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak akan pernah bisa melawan manusia. Zhang Beike, sekelompok saudara Tianmi, berasal dari masyarakat normal dan memiliki pengalaman hidup orang-orang biasa. Oleh karena itu, mereka memiliki kepribadian yang berbeda-beda dan memiliki pemahaman tentang kehidupan dan masyarakat biasa. Dan Zhang Beike, harta karun hidup yang selalu membawa tawa, membuat kamp pelatihan tidak lagi menjadi neraka yang dingin. Jika kita hanya berbicara tentang efektivitas tempur, anggota Tianmi ini mungkin tidak akan pernah bisa mengejar anggota Tianmi asli itu. Namun, prestasi masa depan para siswa ini harus jauh lebih besar daripada saudara-saudara Tianmi asli. Alasannya sangat sederhana. Tianmi asli adalah tumpukan mesin dingin, sedangkan saudara-saudara Tianmi generasi baru ini adalah orang-orang yang hidup. Tidak peduli seberapa kuat mesin itu, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan orang. Permainan dimulai. Liu Shen dan Jiang Bo sama-sama keluar dari resimen perang khusus yang misterius. Mereka memiliki kualitas psikologis yang sangat kuat. Oleh karena itu, ejekan Zhang Beike dan tawa di sekitarnya sama sekali tidak dapat memengaruhi fluktuasi suasana hati mereka. Zhang Beike mengangkat tangan kanannya, ambil tempatmu, siap. Tembak, Sua. Setelah memberi perintah, Liu Shen dan Jiang Bo mengangkat senapan otomatis mereka secara bersamaan, dengan gerakan yang rapi dan seragam, seperti bayangan cermin. Seketika, seluruh tubuh mereka mengeluarkan suasana yang sangat sunyi dan tenang. Seperti dua patung. Senjata di tangan tidak lagi terasa seperti alat, tetapi bagian dari tubuh mereka. Di bawah pengaruh aura yang kuat ini, saudara Tianmi, yang baru saja tertawa, tiba-tiba menjadi tenang tanpa sadar. Zhang Beike mulai menghitung mundur, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ledakan, tepat setelah setengah hitungan mundur, senjata itu tiba-tiba berbunyi. Hanya ada satu tembakan, namun, senjata Liu Shen dan Jiang Bo mengeluarkan asap. Karena mereka menembak pada saat yang sama. Semua orang terkejut. Kamp pelatihan juga menyelenggarakan kursus menembak. Meskipun kemampuan menembak saudara-saudara Tianmi tidak dapat digambarkan sebagai penembak jitu untuk saat ini, mereka juga harus dianggap sebagai ahli. Mereka tahu betul apa arti tembakan yang baru saja dilepaskan oleh Liu Shen dan Jiang Bo. Mereka tidak berdiskusi satu sama lain. Bahkan jika mereka setuju untuk menghitung mundur hingga 5 detik untuk menembak bersama, mereka dapat membuat kesalahan waktu tembakan dalam 1/1000 detik, yang tidak dapat digambarkan sebagai kekuatan. Jika tidak ditempa, otak, saraf, dan sel-sel otot telah membentuk kemampuan yang mirip dengan refleks terkondisi, yang tidak dapat dilakukan sama sekali. Saudara-saudara Tianmi semua tahu bahwa Liu Shen dan Jiang Bo berasal dari kelompok perang khusus yang misterius, tetapi mereka tidak memiliki konsep tentang kelompok perang misterius itu. Saya pikir itu seperti tentara khusus di TV. Sekarang, mereka dapat menebak apa arti kelompok operasi khusus yang misterius itu. Resimen operasi khusus di resimen operasi khusus. Buaya, bayangan, aku sangat ingin tahu sekarang. Organisasi macam apa resimen operasi khusus misteriusmu? Bisakah semua orang di dalam melakukan apa yang kalian berdua lakukan? Zhang Beike bertanya dengan rasa ingin tahu. Anggota Tianmi lainnya juga menajamkan telinga mereka dan sangat tertarik dengan resimen operasi khusus yang misterius itu. Keduanya masih tenang, dan Jiang Bo menjawab, itu rahasia besar. Tidak nyaman untuk mengatakan bahwa Lao Shen dan aku hanya dapat dianggap sebagai level menengah ke bawah. Begitu kata ini keluar, langit hancur di sekelilingnya. Kakak hampir tidak bisa bernapas. Petik 2. Apa-apaan ini? Kalian berdua hanya dapat dihitung sebagai level menengah ke bawah. Slot tidur.
Semua orang terkejut, dan mereka juga tahu bahwa Liu Shen dan Jiang Bo tidak terbiasa berbohong, jadi apa yang mereka katakan sangat objektif. Mereka tidak peduli dengan tatapan iri dan terkejut di sekitar mereka. Mereka tidak butuh orang lain untuk iri atau iri pada mereka. Karena pada hari pertama mereka bergabung dengan resimen operasi khusus yang misterius, komandan mereka memberitahu mereka bahwa mereka telah meninggal sejak saat itu. Tentu saja, meninggal di sini tidak merujuk pada kematian biologis, tetapi kematian sosial. Nama mereka akan dihapus dari semua berkas. Tidak seorang pun di dunia ini yang mengetahui keberadaan mereka kecuali anggota mereka sendiri dan beberapa orang besar di Longxia. Meskipun masing-masing dari mereka telah memberikan kontribusi besar bagi negara ini, mereka selalu membela tanah ini dan orang-orang di sini dengan nyawa mereka. Namun tepuk tangan dan bunga tidak akan pernah bersinggungan dengan mereka. Bahkan setelah perang, apalagi memasuki kuburan, tidak akan ada batu nisan. Mereka selalu hidup dalam kegelapan, tetapi mereka selalu melakukan hal yang paling cemerlang di dunia. Tahun-tahun di atas air baik-baik saja karena seseorang menanggung arus bawah yang mengalir deras di bawah air. Liu Shen berbalik dan menatap Sue Chao dan berkata, "Instruktur Sue, giliranmu." Mereka tercengang. Mereka tiba-tiba bereaksi. Mereka hanya terkejut dan lupa bahwa mereka sedang memukuli rambut mereka. Berbalik, semua orang tiba-tiba berkeringat dingin. Hanya ada 1 dari 3 koin yang tergantung tadi. Dengan kata lain, Liu Shen dan Jiang Bo berhasil. Jika mereka terkejut dan heran dengan fakta bahwa mereka menembak pada saat yang sama dan menyatu dengan orang-orang dan senjata tadi, maka emosi mereka hanya dapat digambarkan sebagai teror. 100 meter jauhnya, senapan otomatis biasa, tanpa alat bidik optik, memiliki waktu bidik hanya 10 detik. Tidak, mereka hanya butuh 5 detik. Itu akan secara akurat mengenai rambut yang tidak dapat dilihat bahkan dengan teleskop. Bukankah ini teror? Apalagi yang bisa terjadi? Halo semuanya, saya penulis buku ini. Sekarang bulan Juni, saya sudah libur selama 2 hari. Saya hanya bisa minta maaf sekali lagi. Saya koma selama 2 hari dan bangun hari ini. Sekarang saya memiliki botol yang tergantung di tangan kiri saya. Saya rasa semua orang akan menggunakan alasan kejam ini untuk berbohong. Saya tidak mencari alasan. Saya hanya ingin memberikan penjelasan kepada para pembaca yang mendukung saya. Saya seorang penulis profesional. Banyak teman yang mengatakan bagaimana penulis profesional dapat menulis begitu banyak setiap hari. Karena setiap keluarga memiliki sutra yang sulit, banyak hal yang tidak nyaman untuk dikatakan di sini. Tetapi saya berjanji Anda akan mengerti saya jika Anda tahu situasi apa yang saya alami dan apa yang saya tanggung. Para pembaca yang selalu mendukung saya mencintai Anda. Katakan sesuatu yang munafik. Anda mendukung saya untuk hidup. Kalimat ini sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Selain itu, saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa jika buku ini tiba-tiba tidak diperbarui suatu hari, mohon jangan salahkan saya. Banyak pembaca yang memarahi saya. Mengapa penulis tidak memperbaruinya? Apakah sudah seperti itu? Yang ingin saya katakan adalah selama saya masih hidup, tidak peduli seberapa banyak setiap hari, saya akan membuat buku ini memiliki akhir yang baik. Tetapi jika suatu hari tiba-tiba berhenti menonton, hanya ada satu alasan. Ketika saya menulis kata-kata ini, saya telah menangis, meneteskan air mata, terima kasih.